Dengan ada 4 saksinya. Iya. Langsung saja Pak, nggak usah izin kalau untuk pindah saksi. Yang kedua, Saudara Nur Latifah. Saudara Nur Latifah ini KTP-nya tinggal di mana? Winongsari. Winongsari ya? Iya. Berarti di TPS di mana yang saudara saksikan tadi itu? Iya, betul. Sehari-hari tinggal di situ atau di kota lain? Di kota lain. Di mana? Di Semarang. Di Semarang dalam rangka apa? Menuntut ilmu, Pak. Sekolah ya, studi ya. Sekolah, Oke. Jadi pada hari itu, hari pencoblosan tanggal 17 April 2019, saudara pulang kampung dalam rangka nyoblos. Bukan pemantau, Bapak nggak membuat catatan sih. Itu kemudian jadinya mengulang-ulang pertanyaan itu. Ini perlu, Dia sebagai relawan tadi Pak. ini perlu saya tanyakan karena memilih itu harus sesuai dengan KTP, Pak. Bukan persoalan itu persoalan lain. Tapi pertanyaan Anda itu pengulangan. Oke, Keadaan saksi di situ keberadaannya itu adalah sebagai relawan. Baik, terima kasih. Dia pulang kampung di situ kan di Semarang, dia sekolah. Kalau dicatat semua, nah. Iya. Baik. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja Bawaslu kena semprot ya dari Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu MK di situ begitu kan. Bagaimana mereka melihat nuansa-nuansa yang kemudian mempertanyakan terkait dengan saksi-saksi yang ada begitu kan. Bahkan mereka diulang-ulang. Ini Ketua KPUD ya buset, gue kena semprot ya, KPU kena semprot hakim ya, MK yang mulia. Jadi mereka agak ngeyel sih sebenarnya menanyakan ya posisi dari seorang mahasiswa ini. Dia bercerita mereka mahasiswi begitu kan ya, kuliah, tapi mereka pulang begitu kan untuk nyoblos di rumahnya. Ya. Yang dipertanyakan oleh Bawaslu justru yang mengalir ke sana kemari begitu kan ya, melihat dari punya KTP, terus sesuai dengan KTP, sesuai dengan TPS-nya dan sebagainya. Justru yang dipertanyakan mereka sebagai apa begitu kan. Nah, dijawablah oleh MK mereka sebagai relawan, Pak. Jangan muter-muter sana sini ya, nanti ada rananya masing-masing katanya begitu kan. Kalau mau nanya identitas dan sebagai TPS dan sebagainya ada ranahnya masing-masing ya. KPU ini agak ngeyel sebenarnya di situ begitu. Tapi untunglah disekak mat oleh oleh MK di situ begitu kan. Di situ ada ranahnya Pak Hasim ya. Ada ranahnya di situ. Jangan tanya masalah ya campur-campur. Kira-kira seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya dalam sidang MK itu yang diperlukan konsistensi. Kalau mereka berbicara A ya A semuanya begitu kan ya. Jangan lalu kemudian berbicara A tapi tahu-taunya yang dibicarakan masalah Z. Itu tidak nyambung. Nah, KPU sudah mulai agak ngeyel di situ begitu kan bagaimana mereka. Tapi yang jelas ya sebagai mahasiswa mereka berani begitu. Sebagai mahasiswi mereka berani begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana komentar-komentar dari netizen begitu kan ya ketika mereka ditanya sebagai saksi di situ bagaimana dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi selama ini begitu kan. Saya kira inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan, siapapun orangnya begitu kan. Mari kita baca. Kayaknya Pak Hakim ya sudah mulai enak sama Pak Hasim. Gue sangat yakin banget permohonan 01 dan 03 dikabulkan dan pemilu diulang dengan paslon hanya 2 pasangan dan didiskualifikasi secepatnya. Nah, kita lihat saja. Banyak tanda-tanda yang kemudian mengatakan bahwa bisa saja terjadi bahwa gugatan dari 01 dan 03 itu akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena dengan adanya bukti-bukti yang kuat yang dipertontonkan di persidangan itu mendandakan sinyal kuat bahwa itu ya akan dikabulkan oleh MK. Tapi saya cukup mengapresiasi oleh MK hari ini siapapun mereka tidak tebang pilih. Nampaknya ya sudah melihat bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya ingin mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi yang sekarang dicoreng oleh paman si Gibran di situ begitu kan.
Sudah jelas begitu kan. Artinya apa namanya? Keterbukaan di situ sudah mulai nampak. Gue sangat yakin banget katanya. Berapa sih yang minimal IQ seseorang pejabat untuk bisa menduduki sebuah jabatan? Jadi ketua ini begitu kepilih, keterima KPU, apa emang benar-benar gak ada orang pinter? Ini banyak sekali kritikan-kritikan kepada KPU. Kok KPU rasanya ngeyel begitu kan? Jangan-jangan selama ini seperti ini pula ya dalam menjalankan tugas sebagai ketua KPU. Lemot atau pura-pura lemot. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Maka saya hanya memberikan edukasi kepada siapapun begitu. Mari kita kawal bersama-sama jalannya sidang ini, apa yang sebenarnya terjadi. Bukti-bukti yang sudah ada di situ begitu kan ya. Biar hakim yang bisa menilai ini semua. Awas Pak Hakim, jangan galak-galak sama ketua KPU. Entar digeruduk pasukan penjaga NKRI. Ya, yang namanya politik itu ada pro dan pasti ada kontra begitu. Tapi siapapun begitu, kalau memang ada nuansa-nuansa dugaan kecurangan yang ada, ya ini harus diproses begitu kan. Maka Denny Indrayana itu menganalisis bisa saja ini putusannya adalah bahwa bisa dikabulkan. Karena dugaan-dugaan yang selama ini dimainkan itu begitu luar biasanya begitu hari ini begitu kan. Apalagi cawi-cawi dari seorang Jokowi. Para ahli hari ini sudah didatangkan. Ada 9 ahli begitu kan ya, dari tim dari Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Ya, ada ada yang kemudian dari akademisi yang menceritakan bagaimana nuansa-nuansa yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Ternyata dari beberapa kesimpulan yang ada yang saya tanggapi tadi begitu kan, bahwa banyak yang kemudian mengeluh terkait dengan situasi politik sekarang ini. Ada intimidasi, ada dugaan-dugaan kecurangan, ada yang kemudian pola-pola pikir mereka sudah tidak sesuai dengan undang-undang pemilu dan sebagainya. Artinya kalau ini bukti itu sudah dipaparkan di situ begitu kan, artinya selama ini saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada kita, apakah demokrasi kita, bangsa kita hanya itu-itu aja begitu. Apakah hanya begini-begini doang begitu kan. Untuk masa depan 2029 itu semakin brutal lagi begitu kan. Karena nampaknya hari ini kalau kita amati betul begitu kan ya, situasi politik yang kemudian tidak menentu di sini, ya bisa saja Indonesia itu ya mengalami itu-itu aja begitu. Ya, bagaimana hakim ya kemudian bertanya di situ begitu, terus kemudian KPU begitu kan. Karena masalah muncul ya sekarang ini yang menjadi spekulasi besar itu adalah KPU di situ begitu. Ya mulai di sistemnya, sirekapnya dan sebagainya. Ini masih berbicara terkait dengan ya norma yang ada begitu kan. Tetapi masih belum masuk kepada substansi bagaimana sirekap. Itu pasti akan didatangkan di situ begitu. Bagaimana lalu kemudian yang terjadi selama ini begitu kan, KPU begitu, bagaimana dugaan-dugaan sistem yang kemudian muncul begitu kan, ini akan pasti diceritakan nanti untuk menjawab keraguan yang ada di masyarakat. Nah, dan disinilah peran penting siapa sih posisi di balik ini semua. Sama dengan korupsi tambang begitu kan, selama 7 tahun ya. Masa seorang Jokowi tidak tahu? Mereka punya intel, mereka punya BIN dan sebagainya. Seharusnya mereka tahu begitu kan. Ya, politik aja ya dalam sebuah partai begitu kan. Ya, padahal sudah tutup rapat, Pak Jokowi bisa tahu kok begitu kan. Karena punya agen di situ begitu kan. Maka yang saya katakan tadi bahwa kalau Jokowi tidak tahu terkait dengan siapa yang korupsi tambang ini tambang itu, saya kira agak kebablasan ya, karena menjadi presiden itu semuanya harus tahu di situ begitu. Masa 7 tahun tidak tahu, kan begitu logikanya. Sama di balik ini semua begitu kan ya, dengan dugaan-dugaan kecurangan yang ada seharusnya ini mestinya ya kita harus amati betul. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.